Halo guys, jadi di sini kita dari kelompok 3 KWN akan melaksanakan tugas dari tugas citizen. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin yang hadir pada ruangan ini untuk berpartisipasi melancarkan sosialisasi yang dimulai. Di sini kami akan memaparkan mengenai sedikit materi mengenai pergaulan bebas pada media sosial. Teman-teman di sini siapa sih yang nggak main media sosial? Pasti main kan, entah itu WhatsApp atau Instagram atau Twitter dan sebagainya. Maka dari itu perkenalkan kami dari mahasiswa dari UPM Veteran akan sharing atau membuat forum group discussion pada hari ini tentang dampak penggunaan media sosial dengan saya Sylvia Firdaus dan teman saya. Halo, Wahidya Rusma, dan 9 pagi. Baik, bersama rekan-rekan saya yang di belakang, mungkin bisa perkenalan teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya oleh Ramon dari Radiola Sapa. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Rupiah, bisa dipanggil juga Reza. Perkenalkan nama saya Evelyn Magdalena, bisa dipanggil Evelyn. Halo. Ke depan semua jangan nemburi. Ke depan semua biar tahu tampil semua. Iya, semua. Baik, selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Pergaulan bebas pada media sosial. Pasti kan kalian semua di sini pakai main media sosial semua kan ya? Siapa sih kalau nggak main bola? Kalau nggak main media semua kan? IG. Siapa yang nggak main IG? Ada kan TikTok? Semua main TikTok sih. Kalian media sosial yang jarang digunakan seperti kayak Facebook, ada yang masih pakai Facebook nggak di sini? Oh, masih ada ya. Tapi ya, mungkin dikit ya biasanya ya. Tapi tanpa kita tuh nggak kerasa cuman kalau ternyata media sosial itu banyak banget dampak yang kita tuh nggak berasa kalau kita tuh masuk ke dalam wilayah kita atau wilayah pergaulan bebas. Yang kita lihat kalau pergaulan bebas itu semacam kayak narkoba, tawuran dan lain-lain. Ternyata pada media sosial juga ada pergaulan bebas loh. Nah, itu saya di sini akan memaparkan sebuah materi mengenai pergaulan bebas pada media sosial. Next, yang pertama, apa sih pergaulan bebas itu? Ada bisa jawab nggak? Kamu nggak pergaulan bebas itu apa? Yang sekiranya apa? Kami aja deh, yang bisa jawab nggak? Iya, Mbak Tasya. Tindakan perilaku yang berdampak negatif bagi diri sendiri atau orang lain yang sekitar. Betul banget. Terima kasih Mbak Tasya. Terima kasih ya. Enggak.
Oke, kita dengarnya. Jadi tindakan dampak negatif yang merugikan orang lain. Poin pentingnya di situ. Biasanya kan apa ya? Pergaulan bebas itu condong pada kegiatan yang kegiatan asmara dan seksual. Tapi ternyata pergaulan bebas juga itu aja teman-teman. Apalagi di media sosial, di era digital ini, pergaulan bebas itu apa ya? Di zaman saat itu kena banget pada mental kita, sehingga yang namanya Gen Z, apalagi dari kupu-kupu butterfly itu banyak orang mikirnya kayak apa sih baper banget daripada gen sebelumnya, gen milenial dan lain-lain daripada gen yang sekarang. Nah, oleh karena itu penyebabnya apa sih kok generasi sekarang itu banyak baperan, dikatain dikit langsung baper ngapa di blog. Nah, kayak itu tanpa kita ketahui biasanya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu jadi gampang baper. Nah, makanya sih saya menjelaskan step by stepnya kenapa kok apa ya zaman sekarang itu mentalnya itu kayak apa ya tipis banget selembut tisu sampai kayak manusia itu gampang yang namanya down mentalnya sampai ke psikolog, padahal berdasarkan diagnosis dari psikiater mereka mengatakan kalau kamu itu baik saja, apa yang menyebabkan kamu kesini. Nah, beberapa faktor itu biasanya dari lingkungan sekitar. Emang lingkungan sekitar itu berdampak banget teman-teman. Nah, tapi lingkungan sekitar yang biasanya kita kira lingkungan sekitar adalah teman, kerabat, saudara dan lain-lain. Ternyata di era kita ini nggak cuma lingkungan sekitar yang di lingkungan kita aja. Munculnya era digital ini kita bisa mengenal masyarakat di luas lagi. Di sini ada yang main RP nggak? Ada yang pernah main RP? Wiki Lovers. Ya. Itu bisa cerita nggak? RP itu apa ya? Jadi memerankan suatu aktor kerja. Jadi teman kita itu nggak tahu asal kita gimana, waktu kita gimana. Jadi kita itu cuma bermain peran. Bermain peran. Itu biasanya kan pakai foto-foto di kopas ya, kayak BTS, ICT dan lain-lain. Padahal sama bicara itu kita nggak kenal, atau nih bener nggak? Mereka dari mana, mereka bagaimana, nama aslinya siapa, kita nggak tahu. Nah, kalau kita bisa chattingan, kalau kita bisa bahkan ada yang pernah pacaran sampai ada yang namanya nikah online, bener gak? Kayak apa sih? Aneh banget kan zaman sekarang itu. Nah makanya, karena hubungan sekarang itu gak cuma sekedar teman-teman, saudara dan keluarga aja. Hubungan itu sampai apa ya? Secara menyeluruh, bahkan kita tuh gampang banget mempunyai perkenalan relasi sampai luar negeri. Karena emang ada plus minusnya sih dari media sosial itu. Nah ini adalah pergaulan bebas dulu dan sekarang. Wah, berarti yakin ternyata apa jadi saja ya? Oh, pergaulan bebas sering dianggap tabu dan tersembunyi hanya beberapa masyarakat yang mengetahui. Biasanya kan kalau misalnya tetangganya ada anak terlibat kasus, itu kan pasti kayak apa ya? Dari keluarganya malu disembunyiin karena kan sebuah aib ya teman-teman. Makanya. Nah, tapi sekarang di zaman now ini penyebaran informasi berlangsung secara cepat dan terbuka. Bahkan banyak sekali kasus-kasus perselingkuhan yang viral. Ya kan? Yang namanya itu malah informasi sudah dibuat secara luas dan terbuka. Cepat dan terbuka kayak informasinya misalnya beritanya kemarin hari itu juga langsung viral. Di Twitter itu udah ada campaign perselingkuhan dan lain-lain. Sehebat itu media sosial. Terus yang lagi dianggap sebuah aib yang harus ditutupi serta ada upaya penghapusan rekam jejak. Jadi kan kayak keluarga itu pasti kalau misalnya ada masalah dan siapa ya kan penghapusan rekam jejak. Tapi di zaman sekarang jejak digital tersimpan selamanya dan sulit dihapus. Jejak digital susah untuk bilang jejak digital itu. Ya kan? Makanya itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Terkadang pelaku menganggap dirinya bukan pelaku atau denial. Kayak misal komen deh, jangan jauh-jauh. Kita komen Instagram teman-teman itu keren banget. Tapi kita nggak merasa kita membuli seseorang. Ya kan? Kita cuma beragama tuh. Itu realitanya kamu jelek. Tapi sang korban itu kayak merasa tersakiti. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh berikutnya kan. Bisa jadi dengan kalau itu lah kenapa kok zaman sekarang
kayak banyak sekali remaja-remaja itu berperan. Ini gara-gara dampak dari luasnya informasi yang disampaikan secara cepat. Oke. Nah, ini ada beberapa bentuk pergaulan bebas pada media sosial. Yang pertama adalah cyberbullying. Mungkin yang biasa sekolah-sekolah itu kan bullying ya, kayak kita itu mengintimidasi seseorang. Tapi kalau versinya media sosial atau cyberbullying di semacam itu, kita mengomeni seseorang dengan ujaran kebencian, tapi kita nggak menganggap kita itu kita melakukan sebuah kriminal, kita nggak menganggap atau dia aja kamu udah melakukan cyberbullying atau aku enggak, aku cuma ngomongin keadaannya. Kalau kamu itu juga, makanya kita harus berhati-hati. Yang kedua, kecanduan internet. Nah, udah banyak sih semuanya yang nggak bisa jawab dengan yang namanya HP ya di media sosial. Ini yang lebih ada, ya kan? Bisa nggak sehari WA kalian hapus? Kalau bisa hari ini deh, hapus aplikasi WhatsApp, bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena ya udah di kebutuhan kita itu loh bahasa itu. Tapi karena kita udah yang namanya membantu butuh, yang namanya kebutuhan itu bisa pasti sebenarnya yang membuat kita jadi kecanduan. Jadi apa ya? Karena cepatnya dan terbukanya informasi yang kita dapat banyak yang informasi yang nggak sesuai dengan umur. Misal anak kecil udah tahu yang namanya gini-gini sekarang aja gua main RP itu sekarang mayoritas anak-anak SMP dan SD ya kan? Umur segitu udah tahu yang namanya nikah online, chattingan 18 plus kayak udah mungkin itu adalah dari kecanduan internet. Yang ketiga, isolasi sosial.